Shalom buat kita semua. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih ada, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman mengajarkan kami. Semakin hari kami melakukan apa yang Allah kehendaki, yang telah Allah perintahkan untuk kami lakukan. Tuhan pimpin sertai kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik. Shalom, langsung saja kita buka Alkitab kita yang telah saya siapkan untuk kita pelajari bersama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang kekasih, kita akan pelajari tema yang akan saya berikan ya. Tema yang kita pelajari pada saat ini ialah tentang panggilan agung untuk penginjilan atau untuk menyampaikan berita Injil. Nah, saudara yang kasih, kalau berbicara tentang penginjilan, ini adalah suatu tugas ya, yang harus dijalankan oleh setiap orang percaya atau orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab orang-orang yang ikut Tuhan ya. Dan ini adalah sesuatu panggilan yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ya, dimana pada bagian ini sebelum Yesus naik ke surga ya, dia memberikan pesan yang terakhirnya sebelum ia terangkat ke surga kepada murid-muridnya, dan bukan hanya kepada murid-muridnya tetapi kepada kita sebagai pengikutnya yang biasa disebut dengan atau dikenal dengan sebutan amanat agung. Nah, pesan ini bukan hanya untuk para murid saja ya, pada zaman itu, tetapi kepada kita juga. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari 3 poin dari bagian firman Tuhan ya saat ini. Itu yang pertama adalah pergilah dan jadikanlah murid ya. Nah, di mana kata pergilah ini dalam bahasa Yunani itu digunakan kata poreomai ya. Poreomai menggunakan aorist partisipasif ya, dengan kasus nominatif maskulin plural ya. Menggunakan aorist partisipasif artinya merujuk pada tindakan yang sebelum kata kerja selanjutnya, artinya dia awal dengan kata pergilah ya. Jadi kita diperintahkan untuk pergi ya. Waktu itu Yesus menyampaikan kepada muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Pergilah dan jadikanlah murid. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa tanpa diperintahkan pun kita harus pergi ya. Kita harus dengan sendirinya punya inisiatif untuk memberitakan Injil. Ini berarti bahwa pemberitaan Injil ini merupakan gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya, gaya hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, baik dimanapun kita berada, kapanpun itu ya. Kita harus terus menjalankan proses pemberitaan Injil itu. Nah, perintah untuk pergi ya, ini sebagai kata utama atau yang paling pertama sebelum kata-kata selanjutnya.
dengan kasusnya yang nominatif, maskulin plural, ya. Ini berarti menjelaskan sebuah subjek seperti kata benda atau kata sifat predikat dengan gender maskulin, plural jamak, plural atau jamak, ya. Nah, pergilah ini berarti bahwa kita harus keluar, meninggalkan zona nyaman kita, ya, dan pergi untuk menyampaikan Injil. Bukan hanya sekedar saran, melainkan perintah dari Yesus. Pergi, kita diperintahkan atau diutus. Bukan berarti Yesus memerintahkan bahwa tunggu atau menunggu, tapi pergi. Artinya bahwa kita tidak perlu menunggu supaya orang-orang yang datang kepada kita. Kita tidak perlu menunggu supaya orang-orang yang belum mendengar Injil, yang belum menerima Injil, atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus datang kepada kita dan meminta bahwa ajarkanlah aku bagaimana cara untuk mengikuti Yesus, ajarkanlah aku bagaimana caranya untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang disebut dengan pengikut Kristus, harus punya inisiatif untuk mendekati mereka, untuk datang kepada mereka dan menyampaikan Injil atau menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Jangan menunggu di tempat. Kalau kita menunggu di tempat, gak akan ada orang yang datang, ya. Tetapi kita harus pergi dan mendekati mereka. Nah, dalam menjalankan panggilan ini perlu kita menyadari bahwa perlu juga keberanian dan ketekunan, ya. Kita harus tekun untuk menjalankan penginjilan, menjalankan misi yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, ya. Kita harus aktif, dimana pergi keluar dari tempat kenyamanan kita, zona nyaman kita, kediaman kita, untuk menyampaikan Injil. Seperti yang sudah dilakukan Yesus dahulu, di mana ia pergi menyampaikan Injil dari desa ke kota, dari kota ke desa. Ia mengelilingi berbagai daerah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kata selanjutnya dalam perilah ini, dalam poin yang pertama, ialah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata jadikanlah ini dalam bahasa Yunaninya, yaitu atau bahasa aslinya adalah mathetheosate, ya, menggunakan aorist imperatif aktif to person plural, ya. Nah, bentuk imperatif ini digunakan untuk menegaskan suatu perintah atau desakan untuk harus pergi, ya. Jadi dalam bagian ini, ya, dalam bagian penginjilan atau menyampaikan Injil, yang utama adalah menjadikan murid bagi Tuhan. Menjadikan murid itu adalah inti dari penginjilan, inti dari menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dalam bagian jadikanlah ini, Yesus tidak rasialis atau tidak diskriminatif, tetapi Yesus menginginkan agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang ikut Tuhan harus menjadikan, ya, menjadikan semua orang menjadi milik Kristus. Bukan hanya sebatas menjadi Kristen. Sebab dalam Injil Matius ini, menjadikan murid itu adalah konsep sentral, ya, yang dimiliki Injil Matius. Dan ketika menjadikan murid itu berarti melakukan, mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Ini merupakan gaya hidup orang-orang percaya. Ini merupakan gaya hidup orang-orang yang ikut Tuhan. Dan ketika kalau kita sudah menjadi murid, maka kita harus menunjukkan gaya kehidupan orang-orang Kristen yang menjadi ciri khas, ya, dan menjaga kehormatan. Dan ketika kita berada
Keberadaan kita itu akan mengimplementasikan karakter Kristus yang mampu atau menyebabkan orang ikut dan percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua dalam bagian ini adalah baptislah dan ajarkanlah mereka melakukan yang kuperintahkan. Nah, kata baptislah ini dalam bahasa Yunani biasa disebut dengan baptiso, ya. Tetapi dengan kata perintah ini, ya, dipakai baptisontes, ya, dengan menggunakan present participle aktif dengan kasus nominatif maskulin plural, ya. Present participle ini biasanya digunakan untuk mencatat progresivitas suatu tindakan, ya. Jadi baptislah dan ajarkanlah ini memiliki penekanan yang sama atau rangsangan dengan suatu tindakan yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu tindakan. Di sini Yesus menekankan bahwa pentingnya baptisan sebagai tanda seseorang masuk menjadi bagian dalam keluarga Allah atau menerima Kristus. Tanda bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan karena sudah dibaptis atau ditanda. Nah, perintah Yesus supaya membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu berarti menunjukkan kesatuan Trinitas itu, menunjukkan kesatuan dari ketiga pribadi itu yang menjadi dasar iman Kristen atau menjadi dasar orang-orang percaya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus perlu kita memberi bimbingan dan pemahaman kepada setiap orang yang akan dibaptis agar mereka mengerti dan mereka bisa berkomitmen di balik tindakan baptisan ini. Dan bagian adalah ini, ya, seperti yang sudah saya katakan bahwa ini memiliki penekanan yang sama dengan kata baptislah, di mana ya dalam Yunani pun menggunakan didaskontes. Artinya kita memiliki keaktifan untuk mengajarkan orang-orang percaya kepada Tuhan, mengajarkan orang-orang untuk mengikut Tuhan. Dan perlu kita menyadari bahwa amanat agung tidak hanya berhenti pada saat memberikan, walaupun itu adalah inti murid, menjadikan orang menjadi murid Tuhan, tetapi tidak berhenti pada saat itu sampai saat itu, tapi hanya di situ saja. Tetapi bagaimana kita mengajarkan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, ya. Jadi ketika kita sudah mengajarkan orang untuk percaya kepada Tuhan, jangan membiarkan mereka begitu saja, ya. Jangan berpikir bahwa yang penting mereka menerima Kristus lalu kita meninggalkan mereka. Bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dan tetap kokoh di dalam Yesus kalau kita tidak membimbing mereka, tidak mengajarkan mereka yang benar seperti apa? Tetapi Yesus memerintahkan bahwa ajarlah mereka untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, apa yang Yesus perintahkan yang harus kita ajarkan kepada mereka? Yang perlu kita ajarkan mereka, yang ajarkan kepada mereka yang diperintahkan oleh Yesus adalah kasih pengampunan, keadilan, kerendahan hati, dan kekudusan. Inilah yang harus kita ajarkan kepada mereka agar mereka melakukannya itu atau memilikinya. Kata melakukan ini menekankan bahwa pengajaran ini bukan hanya tentang teori, tetapi harus diwujudkan lewat implementasi setiap individu atau setiap orang. Nah, di mana sebagai orang percaya atau orang yang menjalankan penginjilan ini, kita harus memastikan bahwa ketika atau sebelum kita mengajarkan orang untuk melakukan apa yang telah kita sampaikan, pastikan bahwa kita adalah orang pertama yang sudah melakukan itu, atau kita harus memastikan bahwa kita orang pertama yang patut menjadi contoh, atau kita menjadi orang yang terutama yang bisa mereka lihat sosok bahwa kita melakukan apa yang telah kita sampaikan. Tetapi kalau ketika kita belum melakukan semua yang akan kita sampaikan,
Dan kita mengharapkan orang untuk melakukan itu. Dan kita terus mengajarkan orang, kita menegaskan harus melakukan seperti ini. Namun dalam hidup kita, dalam pribadi kita tidak melakukan sesuatu atau satupun dari apa yang kita sampaikan. Jangan berharap bahwa orang bisa melakukan itu. Ya. Jangan kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengerti dan mengetahui akan kebenaran, namun sulit untuk melakukannya. Ya. Dalam hal teori, mereka sangat mengetahui semuanya, mereka sangat pandai untuk menguasainya, tetapi dalam hal prakteknya tidak ada. Ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang yang atau orang-orang yang memberitakan Injil. Dan poin yang ketiga adalah penyertaan Tuhan bagi orang yang menjalankan Injil. Di mana dalam bagian akhir itu menunjukkan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa penyertaan Tuhan atas orang-orang yang percaya atau orang-orang yang menjalankan Injil itu selalu ada. Ya. Ini merupakan sebuah janji Tuhan yang tidak pernah tidak ditepati, tetapi Tuhan selalu menepati ketika kita menjalankan misi penginjilan, menjalankan penginjilan, menjalankan pemberitaan Injil. Allah selalu menyertai kita, Allah selalu bersama dengan kita. Ya. Senantiasa itu, kata senantiasa itu bukan hanya pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi terus menerus di mana kita berada dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau dimanapun kita berada, penyertaan itu selalu bersama dengan kita. Nah, ini pun merupakan pergumulan bagi setiap orang yang menyampaikan Injil. Adalah pergumulan yang tidak mudah. Tetapi bagaimana kita harus melangkah dengan iman dan berjalan dalam kebenaran adalah mustahil jika Allah melupakan kita. Masa Allah yang memerintahkan kita untuk menyampaikan Injil lalu dia membiarkan begitu saja? Yang pasti Ia akan menyertai kita. Ya. Contoh ibu yang menyusui, ya. Mungkin ibu yang menyusui dapat meninggalkan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, tetapi Ia selalu bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan akan selalu ada. Jangan khawatir ketika menyampaikan Injil. Jangan khawatir ketika Anda melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Tetapi percayalah bahwa penyertaan itu selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu kesimpulannya bagi kita adalah bahwa marilah kita menjadi orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan, bukan hanya sebatas status kita, tetapi bagaimana kita menyampaikan Injil itu dimanapun kita berada, mengajarkan orang-orang, menjadikan murid bagi Tuhan. Sebab itu adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang mengikuti Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus memberi pemahaman bagi kehidupan kami untuk memahami setiap maksud kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami ya Tuhan. Teguhkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan misi penginjilan yang telah dikehendaki oleh Tuhan, agar kami melakukannya. Biarlah kami mampu untuk melakukan setiap apa yang Allah perintahkan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.